Apa yang sedulur sedoyo pikirkan ketika memegang Al-Quran? Lanjut ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Sedulur sedaya rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan zahiran wa batinan kepada kita semuanya, dilapangkan rezekinya, barokah manfaat dunia akhirat. Allahumma amin. Dan semoga channel ini benar-benar bisa memberikan kemanfaatan bagi sedulur sedaya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share supaya kemanfaatannya bisa dirasakan oleh banyak orang. Allahumma amin. Sedulur sedaya rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sesuatu yang sudah biasa kita pegang setiap hari gitu kan. Kita baca setiap hari dan sebagainya. Cuma saya ingin mencoba mengajak sedulur sedoyo untuk menjelajah sejauh mana kita mengenalnya, sejauh apa kita tahu prosesnya hingga kita bisa menikmatinya, yaitu jalan panjang Al-Quran. Sedulur sedoyo rahimakumullah, kalau kita sedang memegang Al-Quran, kira-kira apa yang ada di benak sedulur sedaya? Apakah kita meraihnya, kemudian membacanya, setelah selesai membaca kita tutup dan kita taruh lagi? Atau kita berpikir, kita baca, kita fahami, kita pelajari, kita kaji, kemudian kita amalkan? Apakah kita semuanya, sedulur sedaya, tidak pernah berpikir bagaimana jalan panjang Al-Quran bisa sampai di tangan kita? Proses jalannya seperti apa? Nah, mari kita ngaji bersama tentang sejarah Al-Quran, perjalanan panjang Al-Quran. Nah, pada kesempatan kali ini, mungkin karena ini namanya juga perjalanan panjang, jadi mungkin videonya juga akan panjang. Cuma pada kesempatan ini nanti akan saya jadikan dua part. Dua part lah. Nah, perlu kita ketahui bahwa Al-Quran ini memiliki banyak tahapan, hingga mulai dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berkalam, kemudian sampai kepada kita semuanya. Ada 6 tahap di mana Al-Quran bisa sampai kepada kita dan bisa kita konsumsi dengan baik. Apakah tahapannya? Yang pertama adalah tahap pertama, yaitu ketika Allah subhanahu wa ta'ala berkalam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala paring pangandikan kepada siapa? Kepada malaikat Jibril alaihi salam. Pada saat itu malaikat Jibril menerima kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tahap yang kedua, yaitu malaikat Jibril menurunkan wahyu kepada baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tahap ini malaikat Jibril mentransformasi kalamullah ini untuk bisa dicerna, diterima oleh manusia, oleh hamba Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi apa? Menjadi bahasa Arab. Menjadi bahasa Arab seperti Al-Quran yang setiap hari kita baca saat ini. Itu langsung dari malaikat Jibril diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan pemberian wahyu ini tidak sekaligus dalam satu waktu, satu tempat, satu Al-Quran utuh, tetapi diberikan secara tahap demi tahap. Sedulur sedaya rahimakumullah, untuk 2 tahap pertama ini, seluruh ulama bersepakat bahwa 2 tahap ini 100% murni tanpa tafsir. Jadi malaikat Jibril menyampaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW itu tanpa ada tafsiran sama sekali, tanpa ada penjelasan sama sekali. Apa yang didhawuhkan Allah itu yang disampaikan kepada
Nabi Muhammad SAW. Kemudian tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga adalah ketika Baginda Agung Muhammad SAW menyampaikan Al-Quran ini kepada siapa? Kepada para sahabat-sahabatnya. Pada tahap ini Rasulullah tidak hanya sebatas menyampaikan kalam-kalam Allah yang dalam wujud kalam saja disampaikan kepada para sahabatnya. Tidak hanya sebatas itu, tetapi di situ Rasulullah juga memahamkan, Rasulullah juga menjelaskan, Rasulullah juga menafsirkan, Rasulullah juga mempraktekkan apa yang ada di dalam kalamullah ini kepada seluruh sahabatnya. Sedulur sedaya rahimakumullah. Oleh karena itu, pada tahapan yang ini sudah mulai ada penafsiran. Walaupun penafsiran itu karena yang menafsirkan adalah Rasulullah Muhammad SAW, secara hakiki itu minallah, berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tahapan yang keempat, tahapan di mana pasca Rasulullah sedo, di mana tahapan ini adalah tahapan pengumpulan ayat-ayat Al-Quran yang berseraan. Kenapa kita sampaikan ayat-ayat Al-Quran yang berseraan? Karena pada zaman Rasulullah Muhammad SAW, Rasulullah belum menyusun Al-Quran ini seperti apa yang kita tahu saat ini. Tetapi pada waktu itu, ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, kemudian langsung dihafal oleh Rasulullah, disampaikan kepada para sahabat langsung menghafalkannya. Sebagian kemudian diperintahkan oleh Rasulullah untuk menulisnya. Menulisnya pun tidak di atas kertas, tetapi di satu tempat di mana apa yang bisa ditulis di situ. Di pelepah kurma, di batu, di kulit hewan, dan lain sebagainya. Dan itu berserakan kita sampaikan karena tidak semua sahabat memiliki catatan yang sama dari ayat-ayat yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka pada tahap keempat ini, pada saat itu sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, kemudian berusaha untuk mengumpulkan kembali ayat-ayat Al-Quran yang berserakan ini. Kemudian yang kelima, yaitu tentang penggandaan mushaf. Penggandaan mushaf, standarisasi, dan pendistribusian. Yang mana tahap kelima ini berada pada saat Khalifah Utsman bin Affan dan seterusnya. Kenapa kita sampaikan dan seterusnya? Karena di situ ada tahapan-tahapan di mana mushaf Al-Quran ini mulai dari sahabat Utsman sampai seperti saat ini itu ada beberapa kali tahapan. Kemudian yang keenam, ketika Al-Quran sudah berbentuk Al-Quran seperti itu, maka tahapan yang keenam adalah tahapan penafsiran, tahapan penerjemahan dalam berbagai bahasa yang ada di dunia ini. Dan itu tidak bisa terlepas dari unsur budaya orang yang menafsirkan, kemudian pemaknaan, kemudian ekspresi, kemudian pilihan kata dari para mufassir dan lain sebagainya. Bahkan kecenderungan keilmuan seseorang juga akan mempengaruhi output dari setiap tafsiran. Sedulur sedaya rahimakumullah. Dalam tahapan keempat yang tadi sedikit sudah kita singgung tentang pengumpulan ayat-ayat Al-Quran yang berserakan. Pada saat itu, sepeninggal Rasulullah Muhammad SAW, sebenarnya sahabat Umar sudah berkali-kali menyampaikan usulan kepada sahabat Abu Bakar sebagai khalifah pimpinan Islam pada saat itu, mengusulkan dikumpulkannya Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang berserakan. Tetapi sahabat Abu Bakar tidak berani dan tidak mengiyakan usulan dari sahabat Umar bin Khattab dengan alasan bahwa Rasulullah Muhammad SAW tidak melakukan hal tersebut.
Oleh karena itu sahabat Abu Bakar tidak berani. Inilah seorang sahabat Abu Bakar dengan kehati-hatian beliau. Namun pada suatu saat ketika terjadi peristiwa perang Yamamah, ya, pada saat itu, pada perang Yamamah itu terjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Apa itu? Di mana ada 70 sahabat penghafal Al-Quran yang meninggal, yang syahid di dalam perang Yamamah tersebut. Hal itu kembali membuat sahabat Umar memberanikan diri kembali untuk mengusulkan pengumpulan ayat-ayat Al-Quran kepada sahabat Abu Bakar. Dengan pertimbangan yang demikian, karena semakin banyak penghafal Al-Quran yang meninggal dunia, akhirnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq menerima usulan dari sahabat Umar bin Khattab. Singkat cerita, kemudian sahabat Umar bin Khattab dan sahabat Abu Bakar memanggil dan menunjuk sahabat Zaid bin Sabit untuk menjadi ketua panitia. Kalau zaman sekarang ketua panitia gitu ya. Ketua panitia apa? Penyusunan atau pengumpulan ya, ayat-ayat Al-Quran yang berserakan. Sebenarnya pada awalnya sahabat Zaid bin Sabit juga tidak setuju, tidak mau melakukan hal itu. Karena apa? Karena dia sama dengan sahabat Abu Bakar, menganggap bahwa ini adalah sesuatu bid'ah, sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Namun setelah dijelaskan dengan fakta yang ada, meninggalnya 70 penghafal Al-Quran, maka akhirnya sahabat Zaid bin Sabit menerima tugas yang diberikan oleh sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar kepadanya. Walaupun sebenarnya dia juga waktu disuruh seperti itu, dia matur kepada sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar, bagi saya memindahkan gunung jauh lebih mudah daripada saya harus mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang berserakan ini. Karena ini sesuatu hal yang berat dan tanggung jawabnya juga sangat luar biasa. Sedulur sedaya rahimakumullah, setelah menerima penugasan dari sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar radhiyallahu anhuma, sahabat Zaid bin Sabit membuat outline atau membuat kualifikasi ayat mana saja yang nanti akan bisa kita terima. Yaitu apa kualifikasinya? Pada saat itu sahabat Zaid bin Sabit itu memiliki dua kualifikasi. Yang pertama, ayat atau surat tersebut harus dihafal oleh minimal 2 orang. Kedua, ayat tersebut juga harus tertulis, entah di media apapun itu, entah di tulang, entah di daun kurma, entah di pelepah kurma, entah di batu, entah di apa. Yang penting harus ada tulisannya. Nah, kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq menambahkan satu kualifikasi lagi. Apa itu? Bahwa harus ada saksi ketika orang tersebut menuliskan ayat Al-Quran. Jadi akhirnya apa? Ada 3 kualifikasi ini. Ya, ada 3 syarat. Ya, ada 3 syarat bagaimana ayat ini pengumpulannya nanti bisa dimasukkan dalam mushaf Al-Quran. Nah, dari ketiga ini menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa para sahabat sangat-sangat berhati-hati sekali dalam hal pengumpulan ayat-ayat Al-Quran ini. Sehingga apa? Syarat-syarat yang ditentukan itu bukan syarat-syarat yang remeh-temeh, bukan syarat yang mudah, tetapi ini sangat ketat sekali. Bahkan yang cukup lama belum ditemukan adalah ayat terakhir dari surat At-Taubah, di mana sebenarnya sahabat Zaid bin Sabit dan beberapa sahabat yang lain, beliau hafal betul tentang akhir dari surat At-Taubah ini. Tetapi hampir pada akhir penyelesaian penugasan ini, beliau belum mendapatkannya dan belum memasukkannya ke dalam mushaf tersebut. Karena apa? Karena belum menemukan tulisan yang ada. Sehingga akhirnya sahabat Zaid bin Sabit menemukan catatan terakhir itu dari seorang sahabat Ansor, yaitu sahabat Abu Khuzaimah Al-Ansori. Nah, ini menjelaskan apa? Menjelaskan tentang betapa detail, betapa sangat telitinya sahabat Zaid bin Sabit
mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran ini. Sedulur sedaya rahimakumullah, ketika mushaf Al-Quran sudah selesai dibikin, disusun kembali maksudnya, disusun kembali, sudah dirapikan, maka pada saat itu kemudian mushaf itu disampaikan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah peninggal beliau, kemudian dibawa oleh sahabat Umar bin Khattab, dan kemudian terakhir dipegang oleh Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha. Nah, itulah perjalanan Al-Quran sampai pada zaman sahabat Umar bin Khattab. Nah, insya Allah akan kita lanjutkan pada video berikutnya tentang perjalanan Al-Quran pada masa berikutnya hingga sampai pada kita semuanya. Sedulur sedaya rahimakumullah, demikian walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.